Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan mengolah data menggunakan SPSS. Jadi yang akan saya praktekkan adalah isi buku kami dengan judul Belajar Mengolah Data Menggunakan Software SPSS untuk Pemula. Nah, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan dua bagian. Bagian kelima dan bagian keenam. Jadi bagian kelima itu saya akan mempraktekkan menyajikan data dalam grafik box plot, di mana kita akan membuat grafik box plot menggunakan dua variabel numerik. Nah, yang bagian selanjutnya yang akan saya praktekkan adalah menyajikan data dalam grafik scatter plot. Ya, itu bagian keenam ini. Di situ membuat grafik scatter plot menggunakan dua variabel numerik. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi kita akan coba mempraktekkan menyajikan data dalam grafik box plot. Nah, jadi apa sih kegunaan box plot? Jadi menurut saya tampilan dari grafik box plot seperti ini. Nah, misalkan nih kita punya data ya, ada nilai matematika sama nilai bahasa Indonesia dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 7 orang siswa. Misalkan, contohnya nilai matematika UGI 73, nilai bahasa Indonesia UGI 97, nilai matematika Agung 67, dan seterusnya. Nah, data-data ini kita sajikan dalam grafik box plot seperti ini. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, salah satu kegunaan menyajikan data dalam grafik box plot, kita tuh bisa melihat apakah dari data-data ini ada data ekstrim, ada data terpencil, ada data outlier atau tidak. Jadi data ekstrim atau data terpencil atau data outlier itu letaknya cenderung jauh terpencil dari kumpulan data. Contoh nih, nah ini nilai matematika. Ternyata ini ada satu data yang terpencil atau satu data ekstrim, yaitu nilai matematika pada baris ke-1. Wih, ini dia baris ke-1 ya. Nah, ini. Jadi si Ugi, nah, nilai matematikanya 73. Letaknya terpencil, cenderung jauh. Coba Egi nilainya 65, Rina 65, Rini 65, Tony 64, Tono 63, Agung 67. Nilainya itu cenderung 60-an. Sementara si Ugi 73. Makanya ini terpencil nih ya. Jadi kita bisa tahu, oh, box plot ini kita bisa mengetahui data yang letaknya cenderung jauh dari kumpulan data-data yang lain. Nah, itu salah satu kegunaan box plot. Contoh bahasa Indonesia. Ya, wih, ini nih ada terpencil. Nilai yang di baris ke-7. Siapa? Agung. Nilainya 67. Jauh. Emang yang lain nilainya berapa? Ugi 97, Egi 98, Rina 99, Rini 97, sampai Tono 96. Oh, nilainya tuh 90-an kebanyakan. Tapi si Agung nilainya 67. Makanya itu terpencil sendiri. Nah, ini dia data ekstrim atau outlier. Nah, biasanya uji normalitas, kalau hasilnya nggak normal datanya, tidak berdistribusi normal, salah satu penyebabnya itu ada data outlier. Nah, biasanya data outlier ini mereka eliminasi atau hapus karena membuat hasilnya menjadi nggak normal. Oke, kita praktekin aja langsung. Datanya sudah ada ini.
Kita copy datanya dalam SPSS. Pindahkan. Kita buat di sini matematika, di sini bahasa Indonesia, di sini kita buat bahasa Indonesia. Oke, datanya sudah kita input. Gimana cara membuat grafik box plotnya? Di sini grab, legacy dialog, box plot, summaries of separate variable. Oke. Grab, legacy dialog, box plot, summaries of separate variable. Pilih ini ya, kita lihat dulu ya. Oh ya, pilih simple ya. Pilih simple, define. Kemudian kita lihat, kita masukin di box represent. Ya, di sini. Oke, kita pilih oke. Nah, muncul nggak? Nah, itu dia muncul. Ini nomor 1 di matematika. Nilai matematika baris ke-1 merupakan data yang cukup jauh, ya, outlier. Di bahasa Indonesia, data pada baris ke-7 cenderung jauh. Ya, kalau kita uji normalitas, normal nggak? Coba ya. Kita bisa gunakan uji Shapiro-Wilk. Di sini kan, kita cek normality-nya ya. Continue, oke. Normal nggak dia? Tuh kan, p-value-nya tuh, nilai sig-nya untuk matematika, Shapiro-Wilk sig-nya 0,022. Bahasa Indonesia, nilai sig-nya 0,000. Kalau dia di bawah lebih kecil dari 0,05, maka datanya tidak berdistribusi normal. Ya memang sih karena ada data outlier-nya tadi. Jadi sebaiknya mungkin boleh dieliminasi, dihapus. Ya, seperti itu. Ya. Selesai tentang uji normalitas. Kita lanjutkan tentang menyajikan data dalam grafik scatter plot. Nah, kita lihat nih, menarik juga nih grafik scatter plot. Jadi kita punya data stres kerja, skor stres kerja, dan data kinerja. Nah, misalkan Ugi, skor stresnya 89, skor kinerjanya 12. Egi, skor stresnya 75, skor kinerjanya 28. Sampai Agung, skor stresnya 34, skor kinerjanya 69. Jadi kita punya 2 variabel angka atau numerik, stres kerja dan kinerja. Nah, itu dia. Nah, dari 2 variabel ini kita coba sajikan dalam grafik seperti ini. Woi, ini namanya grafik scatter plot. Nah, diagram pencar. Nah, itu dia. Jadi kita bisa melihat arah hubungan. Nah, ini grafik scatter plot antara stres kerja dan kinerja. Kita bisa lihat ya, arahnya itu dari atas menuju ke bawah. Trennya ya, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Arahnya itu terus dari kiri atas ke kanan bawah. Terus itu hubungannya itu negatif. Jadi kalau negatif itu sebaran datanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Apa arti negatif? Negatif itu artinya semakin meningkat, kalau dalam kasus ini ya, semakin meningkat stres kerja, maka akan semakin turun kinerjanya. Ya, stres yang semakin meningkat akan menurunkan kinerja. Nah, itu dia. Itu arti negatif. Jadi negatif itu dia arahnya berlawanan. Yang satu naik, yang satu turun. Atau sebaliknya, kalau stres kerjanya semakin rendah, kinerjanya semakin meningkat. Nah, jadi ternyata kegunaan scatter plot itu kita bisa melihat arah hubungannya ya. Arah hubungan itu bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif, arahnya itu titik-titiknya itu cenderung bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau positif, titik-titiknya menyebar cenderung dari
kiri bawah ke kanan atas. Nah, itu dia. Jadi kalau hubungan negatif itu bukan berarti nggak ada hubungan, tapi dia menyatakan arahnya. Seperti itu dia. Oke, kita coba praktekkan membuat scatter plot ini ya. Kita hapus dulu deh datanya. Nah, kita copy yang ini. Stres kerja sama kinerja. Kita pindahkan sini. Kita pilih, kita kasih nama. Yang pertama, stres kerja. Yang kedua, kinerja. Nah, terus ini ya. Caranya klik grab, legasi dialog, pilih scatter dot. Ini kan ya. Nah, ini kan scatter dot. Pilih simple scatter. Ya, simple scatter. Pilih simple scatter, define. Sumbu X-nya itu stres kerja, sumbu Y-nya kinerja. Pilih OK. Nah, ini kan kita bisa klik 2 kali, klik. Kita bisa bantuan klik garis. Dapat dia arahnya. Kalau mau edit, titiknya klik. Kita ganti type-nya dengan ini misalkan. Bordernya 4. Warnanya merah. Apply. Nah, itu dia. Oke, dari sini udah terlihat ya. Garisnya itu kan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ini namanya garis, ya arah garisnya itu negatif. Jadi hubungan antara stres kerja dan kinerja itu negatif. Karena titik-titiknya cenderung menyebar dari kiri atas ke kanan bawah. Apa artinya negatif? Artinya stres kerja yang semakin meningkat, kinerjanya cenderung turun. Jadi itu yang negatif ya. Negatif itu bukan berarti nggak ada hubungan. Tapi kalau hubungannya positif, stres kerja yang semakin meningkat, kinerjanya juga meningkat. Nah, itu namanya hubungan positif. Hanya negatif atau positif hanya menyatakan arahnya aja sih, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.